bayi yang berkumis. Tidak ada dosa. Nih, dengan catatan dosa yang bagaimana diampuni Allah di bulan suci Ramadan. Ibu bapak, dosa itu ada dua jenisnya. Satu, dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada sesama manusia. Dosa kepada Allah, Ramadan insya Allah tuntas. Dosa kepada Allah selama Ramadan habis. Dosa jenis kedua, dosa kepada security, dosa kepada cleaning service, dosa kepada tetangga, dosa kepada istri. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Dosa kepada pegawai, dosa kepada kepala kantor, dosa kepada pembantu, dosa kepada sopir, dosa kepada anak buah. Belum diampuni sebelum meminta maaf sama yang bersangkutan. Alhamdulillah. Sekali lagi, alhamdulillah, kita bangsa Indonesia punya tradisi yang disebut halal bihalal. Sekali lagi, tradisi yang disebut halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Bapak pergi ke Timur Tengah, cari ke Saudi, cari bahasa Arab halal bihalal, sampai habis gigi tak jatuh tidak ketemu. Kenapa? Halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Apa makna halal bihalal? Apa arti halal bihalal? Secara sederhana, halal bihalal dapat diartikan dengan bahasa Indonesia menghalalkan yang tadinya tidak halal. Bahasa Parisnya, Paris, si halala keki. Oh, berarti banyak orang Bugis di sini. Paris itu Pare-Pare dan sekitarnya. Pak Joko, Pak Waka, ini orang Bugis jago Pak. Saya kemana-mana ketemu orang Bugis. Saya ke pelosok Sumatera namanya Pulau Kijang. Di sana pulau Pak, bahasa pengantarnya bahasa Bugis. Saya ke pedalaman Kalimantan Timur, ada namanya Biduk-Biduk, di sana juga bahasa Bugis. Saya pergi ke Singapura, malah ada Bugis Street. Saya diundang ceramah ke Belanda dan Jepang, Amerika, ketemu juga orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Aduh, hebat ini orang Bugis. Ini orang Bugis Pak, tidak mau dikalah sama Udin. Itu kan ada lagu Udin Sedunia Pak toh? Orang Bugis ada juga namanya Ambok Sedunia. Ambok yang banyak rezekinya namanya Ambok Upe. Ambok yang nguntun terus namanya Ambok Dalle. Ambok yang penjual berlian Ambok Intang. Ambok yang tidak pernah lolos Ambok Sakka. Ambok yang banyak di bengkel Ambok Tang. Ambok yang suka naik temannya Ambok Endre. Orang Bugis jago Pak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, berbicara soal halal bihalal, putar-putar dari A sampai Z, kita balik-balik ke sana kemari. Halal bihalal itu intinya adalah ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Bahasa Indonesia. Apa artinya ukhuwah? Persaudaraan. Nah, ini yang kita mau bahas. Di pabrik ini, di kawasan ini, kita berhalal bihalal, mau cerita-cerita tentang persatuan. Pertama yang saya mau sampaikan. Kenapa putus persaudaraan? Kenapa orang baku musuh? Satu, sebab persaudaraan putus, al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka sekali cerita jeleknya orang, nah lupa jeleknya dirinya sendiri. Nah ini. Wow. Majelis taklim baik itu bukan yang cantik seragamnya, tapi majelis taklim yang baik akhlaknya luhur. Mana itu Ustaz? Assalamualaikum Ibu Haji. Waalaikumsalam. Masuki.
Ibu-ibu, halo ibu, saya tanya ibu, ada enggak perempuan yang senang suaminya selingkuh? Ada? Mana orangnya? Ada? Tidak ada. Lalu kenapa ibu cerita? Ibu-ibu tahu sota, suka ikut campur. Nanti ibu kalau sudah ikut campur, maka takdir hidupnya tidak pernah lurus, bahkan dia akan bengkok seperti toge. Coba lihat toge. Kemarin malam saya makan tahu isi, begitu saya buka, ada toge. Pagi-pagi saya makan acar, ada juga togenya. Begitu saya makan pecel, ada lagi toge. Soto Banjar, ada lagi togenya. Gado-gado, ada lagi toge. Suka ikut campur. Makanya toge karena suka ikut campur, tidak ada yang lurus. Semuanya bengkok itu toge. Coba lihat, bengkok, kepalanya bengkok-bengkok. Maka kalau ada di kawasan ini pagi-pagi suka gosip, teriaki saja, toge nih ayuhibbu ahadukum. Sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Itu gosip ibu-ibu. Nah, bagaimana gosipnya kalau bapak-bapak? Oh lain. Gosipnya bapak-bapak adalah isu-isu politik. Apalagi gosipnya bapak-bapak sepanjang pekerjaan, masalah-masalah pekerjaan. Nah sekarang seperti yang disampaikan tadi yang mewakili kepolisian. Ada namanya hoax. Itu bahasa orang susah, hoax. Bacanya sebenarnya hoax. Apa artinya? Berita bohong. Apa artinya? Bele-bele. Apa artinya? Fitnah. Bapak kalau terima berita, broadcast, berita berantai, masuk di WhatsApp, masuk di BBM, masuk di Facebook, jangan langsung share, jangan langsung sebar juga. Baca. Dalam Al-Quran disebut tabayyun. Apa itu tabayyun? Bahasa akademiknya di kampus, check and recheck. Apa itu artinya? Cocokkan dulu, apa betul ini berita. Jangan langsung share saja. Sudah dicocokkan, oh betul-betul. Tapi ditanya lagi, apa manfaatnya kalau saya sebarluaskan? Kita ini terlalu gampang menyebarluaskan fitnah. Bayangkan kalau fitnah kita sebarluaskan. Berkaitan dengan seseorang. Orang besar, terhormat. Penyampai ayat agama Allah. Penyampai kebenaran. Menyampaikan hadis-hadis. Lalu kita fitnah. Wah, nah cari kau nanti malaikat cilaka. Kamu itu yang menyebarkan fitnah tidak kebenar. Oh, dia cari nanti malaikat. Makanya ketika terima berita-berita di media sosial, jangan langsung sebar. Jangan kita seenaknya, pak, broadcast, berantai. Enggak bagus. Ya, yang bisa menyebabkan permusuhan adalah al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka sekali cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Satu. Yang kedua, apalagi yang menyebabkan putus persaudaraan? Apa itu? Serakah. Apa serakah? Mangoa. Apa mangoa? Mabu aja. Apa mabu aja? Oh diambil semua. Ada sifat begitu Pak. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada manusia, tangannya manusia, perutnya bentuk manusia, kakinya bentuk manusia, tapi mukanya monyet. Apa Ibu? Monyet. Apa Ibu? Monyet. Apa bahasa Bugisnya monyet? Coba. Ada juga bilang lanceng. Ya, pokoknya itulah ya monyet. Monyet ya tuh. Nah Ibu, Nabi bertanya, Jibril siapa itu? Badannya manusia, mukanya monyet. Siapa? Jibril menjawab, itulah umatmu yang serakah. Kok monyet? Kenapa bukan ular? Kenapa bukan simbolnya sapi? Coba lihat monyet. Coba lihat. Kasih pisang. Makan. Kasih lagi. Masih mengunyah. Kasih lagi pisang. Dia tolak. Tidak. Dia pegang. Tangan kanan.
Sudah pegang tangan kanannya. Kasih lagi pisang. Dia tolak. Tidak. Pegang tangan kirinya. Tangan dua-duanya sudah memegang. Mulut masih mengunyah. Kasih lagi pisang. Dia tolak. Tidak. Kaki kanannya pegang, Pak. Kasih lagi pisang. Kaki kirinya lagi pegang. Sudah mengunyah. Tangan penuh. Kaki penuh. Ada monyet di sampingnya. Kasih pisang sampingnya. Masih dia rebut. Itulah monyet. Serakah. Kalau di perusahaan ini banyak monyet, Pak. Hancur ini perusahaan. Dia semua. Dia panitia. Dia pemenang. Dia ngatur. Dia pemeriksa. Nah bilang orang, ambil. Hati-hati. Jangan terlalu serakah. Ada juga begitu, Pak. Dia tong kontraktor. Dia tong pengawas. Ada kontraktor di sini? Ada? Tidak ada kan? Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah? Kalau ada kasih tahu itu teman yang kontraktor. Di akhirat itu penghuni sorga sama penghuni neraka baku SMS. Cerita warung kopi ini, Pak. Dia bilang penghuni sorga, penghuni neraka. Dia bilang, "Oi, bagaimana kabarmu di situ di sorga?" Dia bilang, "Masya Allah, enak betul di sini. Nyaman, baru dibayangkan sudah ada di depan kita. Enak semua yang kita mau, baru dibayangkan sudah ada di depan kita. Masya Allah. Kamu bagaimana kabarmu di neraka?" "Wah, tidak ada enaknya di sini. Di blender terus. Tidak ada jam istirahat." Dia bilang penghuni neraka, "Bolehkah kami jalan-jalan ke situ?" Dia bilang, "Boleh. Ini mau kok." "Bagaimana caranya?" Dia bilang, "Kita bikin jembatan, ketemu di tengah. Kau bikin jembatan dari surga, kami juga dari neraka bikin. Kita ketemu di tengah." Dia bilang, "Baiklah, kalau begitu lelang proyek." Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, proyek dari jembatan neraka sudah selesai 50%. Hari kedua, finishing. Hari ketiga, tuntas sesuai waktu. Wah, hebat. Sudah sampai di tengah, dia itu proyek dari neraka. Kenapa proyek dari surga belum mulai? Kita sudah sampai di tengah.